Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pengembara paling bijak. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja naik, memantulkan cahaya keemasan di atap-atap rumah dan pasar yang mulai ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan burung-burung berkejaran di udara. Di sudut pasar, tampak seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk santai di atas karung gandum. Wajahnya tenang, tapi senyumnya selalu menyimpan keusilan. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas sedang mengunyah kurma sambil bersenandung kecil. Hidup ini seperti kurma, gumamnya, kadang manis, kadang keras bijinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat disertai dengusan sombong. "Permisi," seru seseorang lantang. Abu Nawas menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pengembara tinggi kurus, mengenakan jubah lusuh tapi bersih, membawa tongkat panjang dan tas besar di punggungnya. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya penuh kepercayaan diri berlebihan. "Ada apa, wahai musafir?" tanya Abu Nawas ramah. Pengembara itu membusungkan dada. "Aku pengembara dari negeri jauh. Aku telah mengelilingi banyak kota, bertemu raja, ulama, dan cendekiawan. Aku mencari orang paling bijak di Baghdad." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, paling bijak?" Ia menunjuk dirinya sendiri. "Sayang sekali, yang bijak sedang libur. Yang ada cuma aku." Pengembara mengernyit. "Kau ini siapa?" "Abu Nawas," jawabnya santai. "Pekerjaan, berpikir sambil duduk, tertawa sambil serius." Pengembara mendengus. "Kalau begitu, uji dulu kebijaksanaanmu. Jika kau gagal, aku akan menyebarkan kabar bahwa Baghdad hanya penuh orang sok pintar." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, ancaman pagi-pagi. Baiklah, ayo. Tapi perutku sedang lapar." Kebijaksanaan tanpa sarapan itu berbahaya. Pengembara berkata dengan suara berat. "Jawab ini. Mana yang lebih penting, perjalanan atau tujuan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab. "Yang lebih penting, bekalnya." "Bekal?" tanya pengembara bingung. "Ya," kata Abu Nawas. "Tanpa bekal, perjalanan menyiksa. Tanpa bekal, tujuan cuma mimpi. Dan tanpa bekal, pengembara seperti kau akan meminjam makananku." Orang-orang pasar tertawa. Pengembara tersipu, tapi tak mau kalah. "Baik," katanya cepat. "Jika kau berada di tengah gurun, punya seteguk air, dan bertemu orang kehausan, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab ringan. "Aku minum seteguk itu." "Hah? Kau tega?" seru pengembara. "Tidak," jawab Abu Nawas sambil mengangkat jari. "Karena setelah aku minum, aku punya tenaga untuk mencari air lagi. Kalau kuberikan padanya, kami berdua pingsan. Itu bukan kebaikan, itu kebodohan." Kerumunan kembali tertawa. Beberapa orang mengangguk setuju. Pengembara mulai geram. "Baik. Sekarang tantangan terakhir. Ikuti aku berjalan keliling kota sampai senja. Siapa yang lebih lelah, dialah yang kalah." Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya. "Siap. Tapi aku usul aturan kecil." "Apa?" "Kalau kau kalah, kau harus mengaku bahwa kebijaksanaan tidak selalu tampak serius." Pengembara setuju. Mereka berjalan. Abu Nawas berjalan santai, sering berhenti menyapa orang, bercanda dengan pedagang, bahkan sempat duduk minum teh. Pengembara terus melangkah cepat, wajah tegang, keringat mengalir deras. Saat matahari mulai condong ke barat, pengembara terduduk kelelahan.
Aku, capek, katanya terengah. Abu Nawas berdiri di sampingnya. Kau tahu kenapa? Pengembara menggeleng. Karena kau berjalan untuk menang, kata Abu Nawas. Aku berjalan untuk menikmati. Pengembara terdiam lama. Lalu ia tertawa kecil. Sekarang aku paham. Aku keliling dunia, tapi lupa menikmati langkahku sendiri. Ia berdiri dan membungkuk hormat. Kau memang bijak, Abu Nawas. Dan kebijaksanaanmu membuat orang tertawa. Abu Nawas tersenyum. Itulah tanda kebijaksanaan sejati. Pesan moral. Kebijaksanaan tidak selalu berbicara dengan wajah serius dan kata-kata rumit. Orang yang benar-benar bijak adalah mereka yang rendah hati, mampu tertawa, dan memahami hidup dengan sederhana. Kesombongan dalam pengetahuan hanya membuat lelah, sedangkan kebijaksanaan yang tulus membuat hidup terasa ringan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. Wahai Baginda Raja, ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. Batu bisa bicara? Tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim? Tidak, Baginda, jawab Qasim cepat-cepat. Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir. Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing tujuh keliling. Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga, perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kata Baginda, pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku. Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius. Baginda, batu ini memang bisa bicara. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan, lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Apa katanya? Tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim. Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. Abu Nawas, jangan main-main.
Apakah batu ini sungguh bisa bicara? Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab. Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Qasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan sihir. Kisah lucu dari alam tersihir dan otak yang jenius. Hari itu, Abu Nawas bangun kesiangan karena semalam ia begadang menulis puisi untuk ayam tetangga yang sedang stres. Ia bangkit dengan rambut acak-acakan dan baju tidur yang masih lusuh. Aku butuh liburan, gumamnya sambil menguap lebar. Tanpa rencana matang, Abu Nawas membawa sepotong roti, sebotol air, dan sebuah sendok kayu, entah buat apa, dan memutuskan berjalan menuju arah hutan yang katanya paling misterius di kerajaan. Hutan gelap tertawa. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana akan mendengar suara-suara aneh. Pohon tertawa, batu menyanyi, dan angin yang suka menggeliti ketiak. Cocok, kata Abu Nawas. Itu seperti pesta ulang tahun versi hutan. Begitu masuk ke hutan, suasana berubah drastis.
Abu Nawas dikejutkan oleh suara dari semak belukar. "Heh, yang pakai sandal jepit sebelah kanan beda warna. Mau kemana, Mas?" Abu Nawas celingukan. "Hah? Semak bisa ngomong?" "Bukan semak, ini aku, pohon akasia bagian belakang. Aku ketempelan jin pelawak." Abu Nawas tertawa. "Wah, jin zaman sekarang multitalenta, ya? Bisa nempel, bisa stand up." Ia melanjutkan perjalanan, dan semakin ke dalam, semakin banyak benda di sekitarnya yang ikut-ikutan jadi pelawak. Batu besar bernyanyi dangdut. Hatiku hancur berkeping-keping, gara-gara diinjak pakai sandal jepit. Sungai kecil bercanda. "Cuci muka di sini bisa awet muda, asal jangan pakai sabun kucing." Dan daun-daun berjatuhan sambil berkata, "Please deh, angin, aku belum gajian." Tiba-tiba, muncul asap ungu pekat, dan dari balik kabut muncullah sosok tua dengan jubah bergambar emoji ketawa, topi runcing penuh glitter, dan janggut sepanjang keluh kesah. "Akulah penyihir gelap," katanya dramatis. "Siapa kau, yang berani menginjak tanah hiburan abadi ini?" "Aku Abu Nawas. Aku bukan menginjak, tapi menyentuh dengan penuh cinta." "Ngaco. Kau pasti mau mengganggu kutukanku." "Semua benda di sini harus tertawa. Aku benci kesedihan. Karena aku pernah ditinggal menikah oleh badut wanita di pelaminan." Abu Nawas melongo. "Wah, kisah cinta yang absurd tapi menyakitkan. Makanya aku sihir seluruh hutan ini. Biar semua benda ikut tertawa, walaupun hatiku menangis." Abu Nawas menghela napas panjang. "Wahai penyihir, izinkan aku menyembuhkan luka hatimu bukan dengan sihir, tapi dengan stand-up komedi spesial." Ia berdiri di atas batu, yang tiba-tiba berubah jadi panggung, dan mulai. Pernah dengar kisah raja yang takut bayangannya sendiri? Tiap malam dia lempar sandal ke tembok karena dikira ada pengintai. Atau kisah kucing istana yang jadi penasihat menteri? Karena cuma dia yang bisa bikin semua diam, dengan tatapan menghina. Penonton tidak hanya penyihir, tapi juga semua pohon, batu, bahkan seekor tupai yang tiba-tiba pakai wig dan tertawa terpingkal-pingkal. Penyihir tertawa sampai janggutnya melilit leher. "Hahaha. Ampun, Abu Nawas. Kau penyihir komedi sejati." Seketika, sihir di hutan lenyap. Suasana jadi damai, meski sedikit kecewa karena pohon tidak lagi bisa nyanyi dangdut. Sebagai hadiah, penyihir memberikan Abu Nawas sebuah cermin ajaib yang jika dilihat, akan menunjukkan versi paling konyol dari diri sendiri. Berikan ini pada siapapun yang merasa paling serius di dunia. Maka dia akan tertawa, bahkan jika dia menteri. Abu Nawas pulang dengan bangga sambil memeluk cermin. Tapi sebelum keluar dari hutan, seekor monyet menghadangnya sambil berbisik. "Bro, kau lupa roti dan sendok kayumu ketinggalan." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dan memberikan cermin itu pada raja yang dikenal paling serius dan sok bijak. Raja melihat ke dalam cermin, dan seketika jatuh dari singgasananya sambil berkata, "Ya ampun, kenapa alisku mirip jangkrik mabuk?" Sejak saat itu, setiap malam Jumat, diadakan acara komedi kerajaan, di mana Abu Nawas menjadi pembawa acara tetap, dan cermin itu dipajang sebagai simbol bahwa tawa bisa menyihir dunia lebih dari sihir itu sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan sihir atau kekuatan, tapi tawa yang tulus, dan sedikit kemampuan meniru suara kambing.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri roti gaib. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, aroma roti hangat memenuhi udara. Di sudut pasar, tampak seorang penjual roti bernama Hamid sedang berteriak-teriak. Roti baru keluar dari tungku. Hangat, empuk, dan harum seperti pelukan ibu. Namun tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikan roti itu dengan tatapan penuh rencana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pagi itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia habis menghibur anak-anak di kampung dengan cerita konyol dan sulap ilusi, tapi tak satu koin pun ia terima. Perutnya berbunyi seperti gendang perang. "Ah, apakah aku harus berpuasa lagi?" gumamnya. Saat ia melewati lapak Hamid, ia mengendus dalam-dalam aroma roti. "Wahai udara, andai kau bisa menjadi sarapan." Tak lama kemudian, akalnya mulai bekerja. Ia mendekat ke lapak roti, tersenyum manis, dan berkata, "Hamid, wahai penjual roti yang wajahnya seputih tepung dan hatinya selembut mentega, bolehkah aku hanya mengendus roti sebentar? Hidungku lapar, bukan perutku." Hamid tertawa, "Endus saja sesukamu. Asal jangan kau gigit udara itu." Abu Nawas mendekatkan hidung ke roti. Ia menghirup aroma roti hangat sambil menutup mata dengan nikmat. "Ah, cukup untuk membuat perutku percaya bahwa aku makan." Lalu ia pergi. Keesokan paginya, Hamid berteriak di pasar, "Pencuri! Pencuri roti gaib!" Orang-orang berkumpul. Ternyata, 2 roti di lapaknya hilang tanpa jejak. Tak ada remah, tak ada jejak gigitan. Roti lenyap seperti dicium jin lapar. "Ini pasti kerja si Abu Nawas," tuduh Hamid. "Dia datang kemarin hanya untuk mengendus roti, dan sekarang rotiku benar-benar menghilang." Orang-orang bingung. Mengendus roti bisa bikin hilang? Hamid ngotot membawa kasus ini ke hadapan Hakim Kadi. Abu Nawas pun dipanggil. Di pengadilan, Hamid berseru, "Yang mulia, dia mencuri rotiku dengan sihir." Abu Nawas tenang, duduk sambil mengipasi dirinya dengan sandal. "Yang mulia," katanya, "saya hanya mengendus aroma roti. Jika itu bisa mencuri roti, maka saya juga bisa mencium aroma emas dan menjadi kaya." Kadi tertawa geli, tapi tetap mencoba adil. "Hamid, apakah kau punya bukti bahwa Abu Nawas mengambil rotimu?" Hamid menyodorkan satu bukti. Sore hari setelah dia pergi, roti 2 buah lenyap. Tak ada pelanggan lain yang mencurigakan. Kadi berkata, "Baik, Abu Nawas, sebagai permintaan maaf, berikan kompensasi untuk aroma roti yang kau cium." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya. "Dengarkan ini baik-baik," katanya sambil menggoyang-goyangkan uang hingga berbunyi keling-keling-keling. Hamid mencondongkan telinga. "Nah," kata Abu Nawas, "kau telah menerima aroma uang, sama seperti aku menerima aroma roti." Pengunjung sidang pun meledak tertawa. Kadi akhirnya memutuskan. Karena tak ada bukti nyata roti diambil, dan karena aroma dibayar dengan aroma, maka kasus selesai. Hamid merengek seperti anak kecil kehilangan layangan. Namun beberapa hari kemudian, 2 anak kecil mendatangi Abu Nawas. Mereka berkata, "Paman, terima kasih untuk roti gratis itu kemarin sore. Roti yang Paman sembunyikan di balik jubah dan titipkan ke kami untuk dibagikan." Abu Nawas tersenyum nakal. "Jangan bilang siapa-siapa ya,
biar roti itu tetap punya rasa keajaiban. Cerita tentang Abu Nawas dan roti yang menghilang pun menyebar. Orang-orang tertawa, termasuk Hamid yang akhirnya mengakui bahwa tawa dan cerita Abu Nawas jauh lebih mengenyangkan hati daripada dua roti yang hilang. Dan Abu Nawas? Ia tetap berjalan di pasar, mengendus roti, mengendus bunga, dan sesekali mengendus peluang untuk membuat orang lain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan aroma keramat. Di negeri Baghdad yang megah, tempat istana berdiri kokoh dengan menara-menara menjulang ke langit, ada sebuah masalah yang tak seorang pun berani bicarakan secara terang-terangan. Masalah itu bukan soal peperangan, bukan juga soal pajak, apalagi soal makanan di dapur kerajaan. Masalahnya lebih bau. Ya, semua orang di istana tahu, bahkan rakyat pun diam-diam membicarakannya, bahwa Baginda Raja memiliki satu kebiasaan aneh. Beliau tidak suka mandi. Sebenarnya sejak kecil, Raja memang tidak terlalu suka berlama-lama dengan air. Katanya air membuat tubuhnya menggigil, sabun membuat kulitnya kering, dan parfum saja sudah cukup membuatnya wangi. Akibatnya, semakin dewasa, kebiasaan itu makin menjadi-jadi. Mandi dianggap sebagai pekerjaan paling membosankan sedunia, lebih membosankan daripada mendengarkan laporan Menteri Keuangan yang selalu panjang dan penuh angka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tubuh sang raja mulai menimbulkan aroma khas. Para dayang istana yang biasanya sibuk merapikan jubah dan rambut beliau kini harus menahan napas setiap kali mendekat. Bahkan kuda kerajaan pun kerap meringkik keras saat sang raja menaikinya, seolah-olah ingin berkata, "Tolong, aku tidak tahan." Namun, siapa yang berani menegur raja? Sekali salah bicara, kepala bisa melayang. Para menteri hanya berani saling berbisik di balik pintu, sementara rakyat hanya bisa menutup hidung saat sang raja lewat dalam arak-arakan. Sampai pada suatu hari, raja yang semakin kesal karena mendengar bisik-bisik rakyat, memanggil penasihat istana. Siapa yang bisa membuat rakyat berhenti membicarakan hal yang tidak penting ini? Geramnya. Aku ini raja, urusan mandi atau tidak mandi adalah urusanku pribadi. Tetapi aku bosan mendengar gosip. Para menteri saling pandang, bingung. Tidak ada yang berani memberi solusi. Lalu, seperti biasa, satu nama pun keluar dari mulut mereka semua hampir bersamaan. Abu Nawas. Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa memutar otak untuk menghadapi masalah paling rumit sekalipun, dipanggil ke istana. Ia melangkah santai ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja dengan nada tegas. "Kau tahu gosip apa yang beredar di luar sana?" Abu Nawas menunduk sopan. "Gosip tentang Baginda yang begitu dermawan, agung, dan tampan rupawan," jawabnya sambil menyunggingkan senyum nakal. Raja mengerling curiga. "Bukan itu. Aku dengar ada yang bilang aku bau." Abu Nawas menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Ah, tidak mungkin, Baginda. Mana mungkin orang seagung Baginda punya bau selain keharuman bunga-bunga surga?" Raja mendesah lega, tapi segera menatap tajam. "Tapi aku ingin kau buktikan. Aku ingin kau buat seluruh rakyat percaya bahwa aku sama sekali tidak bau. Kalau kau berhasil, aku beri hadiah emas 1 peti. Tapi kalau kau gagal, siap-siaplah kehilangan kepalamu." Abu Nawas tersenyum. Dalam hati ia bergumam, "Wah, kali ini benar-benar ujian sulit. Membuat orang percaya raja wangi padahal kenyataannya sebaliknya? Aku harus putar otak." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun.
Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, besok pagi, raja kita yang mulia akan menguji hidung kalian. Barang siapa bisa mendekati beliau tanpa menutup hidung, akan mendapat hadiah istimewa dari kerajaan." Rakyat bersorak gembira, meski sebagian berbisik-bisik ketakutan. Waduh, berarti besok kita harus mencium aroma raja? Hari yang ditentukan pun tiba. Raja berdiri megah di singgasananya, sementara rakyat bergantian mendekat. Satu persatu, mereka mencoba menahan napas. Ada yang sampai wajahnya merah padam, ada pula yang pura-pura pingsan. Raja marah besar. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Bukannya membuatku harum di mata rakyat, malah membuatku bahan tertawaan." Abu Nawas buru-buru jongkok. "Ampun, Baginda. Ini baru tahap pertama. Saya hanya ingin menunjukkan betapa rakyat sangat kagum kepada Baginda, sampai rela menahan napas demi berada di dekat Baginda." Raja mengangguk, meski dalam hati mulai curiga. Malamnya, Abu Nawas berpikir keras. Akhirnya ia punya ide gila. Kalau raja tidak mau mandi, biarlah dunia percaya bahwa bau beliau bukan bau biasa, melainkan bau keramat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada rakyat, "Wahai penduduk Baghdad, kalian semua salah menilai. Aroma Baginda Raja bukanlah bau biasa. Itu adalah bau yang hanya dimiliki orang-orang pilihan. Bau itu menandakan bahwa beliau dijaga oleh malaikat, sehingga tidak perlu mandi seperti manusia biasa." Rakyat yang mendengar terbelalak. Ada yang tertawa, ada yang percaya, ada pula yang bingung. Tetapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, banyak yang mulai terpengaruh. Benar juga, ya. Kalau orang biasa tidak mandi, pasti sakit atau kotor. Tapi Baginda tetap sehat dan kuat meski jarang mandi. Mungkin memang keramat, kata seorang warga. Kabar itu cepat menyebar. Hingga suatu hari, datanglah pedagang asing ke Baghdad. Mereka ikut mencium aroma raja dan hampir jatuh pingsan. Tapi karena mendengar cerita tentang bau keramat, mereka malah menganggap itu sebagai berkah. Bahkan ada yang membawa botol kecil untuk mencoba menangkap bau itu dan menjualnya sebagai obat mujarab di negeri asalnya. Mendengar rakyat dan pedagang asing memuji, raja jadi bangga. "Ha! Lihat, Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Ternyata bauku bukan aib, melainkan keistimewaan." Namun semakin hari, bau keramat itu makin kuat, hingga suatu ketika istana dipenuhi lalat. Para dayang kewalahan mengibaskan kipas. Para tamu kerajaan mulai mencari alasan untuk pulang cepat. Bahkan anjing penjaga istana menolak duduk di dekat raja. Abu Nawas pun menyadari, kalau dibiarkan terus, negeri bisa kacau. Ia harus mencari cara agar raja mau mandi, tanpa merasa dipaksa. Suatu malam, Abu Nawas datang menghadap raja dengan wajah serius. "Baginda, saya mendapat mimpi dari langit. Malaikat berkata, aroma keramat sang raja akan hilang jika beliau mandi dengan air biasa. Tetapi jika beliau mandi dengan air bunga 7 rupa, maka aromanya justru akan makin harum dan keramatnya berlipat ganda." Raja terperangah. "Jadi aku boleh mandi, asal dengan air bunga 7 rupa?" "Betul sekali, Baginda. Bahkan, jika Baginda mandi rutin seminggu sekali dengan cara itu, keharuman Baginda akan menyebar ke seluruh negeri." Mata raja berbinar. "Kalau begitu, siapkan segera upacara mandi keramat itu." Esoknya, rakyat berkumpul menyaksikan raja mandi di sebuah kolam besar penuh bunga warna-warni. Begitu beliau masuk, seluruh rakyat bersorak. Aroma wangi bunga menyebar ke seluruh istana.
Raja tersenyum puas, sementara Abu Nawas tertawa lega. Sejak hari itu, Raja rutin mandi dengan air bunga 7 rupa. Ia percaya dirinya semakin keramat, sementara rakyat diam-diam bersyukur karena akhirnya bau tak sedap itu sirna. Dan Abu Nawas? Ia mendapat hadiah emas 1 peti. Tapi bagi Abu Nawas, hadiah sebenarnya adalah negeri Baghdad kembali wangi dan damai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. Wahai Paduka Raja, ucapnya sambil menunduk sopan, apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi? Jangan bercanda, Abu Nawas. Raja menghentakkan kakinya. Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh. Raja menepuk dadanya. Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. Berhenti. Tak boleh lewat, bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun? Itu perintah, jawab prajurit singkat. Perintah siapa? Tanya Abu Nawas. Perintah raja. Abu Nawas mengangguk-angguk. Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat. Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa.
Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. "Wah! Berhasil!" teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua?" bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia." Raja menganga, antara kagum dan pusing. "Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun." Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. "Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan," teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kebun buah yang raib dalam semalam. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, udara terasa segar dan burung-burung berkicau riang. Tapi pagi itu, seorang pedagang kaya bernama Tuan Basir justru berteriak-teriak di tengah pasar sambil memegangi kepalanya. "Celaka! Kebunku! Kebunku hilang!" Raib begitu saja, teriaknya panik. Penduduk pasar berhenti beraktivitas. "Kebun bisa hilang? Apa dicuri jin?" tanya salah satu warga dengan polos. "Bagaimana aku tahu? Semalam kebunku penuh pohon buah, ada delima, kurma, apel, dan anggur. Tapi pagi ini, semuanya lenyap. Tanahnya pun gundul seperti kepala penjual bawang itu," katanya menunjuk si penjual bawang yang langsung menutupi kepalanya dengan keranjang. Kabar kebun hilang itu menyebar cepat hingga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal penasaran itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil mengelus janggutnya, "kau tahu apa yang paling aneh di dunia ini?" Abu Nawas menjawab santai, "Tentu saja, Baginda. Rambut yang tumbuh di hidung, tak berguna tapi susah dihilangkan." Semua orang di ruangan tertawa, kecuali sang raja. "Bukan itu, Abu Nawas. Yang paling aneh adalah kebun bisa hilang dalam semalam. Aku ingin kau menyelidiki ini. Kalau kau bisa menemukan kebun itu, aku beri hadiah besar. Tapi kalau tidak," raja berhenti sejenak sambil mengangkat alis, "kau akan jadi penjaga kandang unta selama sebulan." Abu Nawas tersenyum licik. "Baik, Baginda. Tapi izinkan saya membawa satu hal penting." "Apa itu?"
Tanya raja. Perut kosong. Karena kalau saya lapar, akal saya berjalan lebih cepat. Raja menggeleng, baiklah, pergilah sebelum aku berubah pikiran. Abu Nawas mendatangi lokasi kebun Tuan Basir. Benar saja, yang tersisa hanyalah tanah kering tanpa satupun batang pohon. Kebun ini tidak hilang, tapi dipindahkan, gumamnya. Dipindahkan? Tuan Basir terkejut. Mana mungkin kebun bisa dipindahkan, Abu Nawas? Abu Nawas jongkok, mengamati tanah. Tidak ada bekas akar yang dicabut, tapi ada jejak roda besar dan bekas air. Kau tahu siapa yang suka memindahkan barang besar malam-malam? Pencuri? Tebak Tuan Basir. Tidak. Itu kerjaan orang yang punya tenaga besar dan otot lebih banyak dari otak para penjaga istana. Mata Tuan Basir membulat. Maksudmu kebunku diambil istana? Abu Nawas mengangkat bahu. Kita buktikan saja. Malam itu, Abu Nawas menyamar sebagai penjual buah keliling dan menyelinap ke halaman belakang istana. Ia hampir tertawa terbahak ketika melihat kebun raksasa di dalam tembok istana yang persis seperti kebun Tuan Basir. Pohon-pohon tumbuh rapi, buahnya bergelantungan segar, bahkan ada papan bertuliskan, kebun persembahan untuk raja dari rakyat yang tulus. Abu Nawas berbisik, tulus? Atau takut disuruh bayar pajak lagi? Ia mendengar dua penjaga sedang bercakap. Untung saja Tuan Basir tidak sadar kebunnya kita pindahkan malam itu, kata salah satu penjaga. Diam, bodoh. Kalau ketahuan, kita disuruh makan buah mentah sebulan penuh, sahut yang lain. Abu Nawas mengangguk pelan. Bagus. Aku sudah punya bukti. Keesokan paginya, Abu Nawas menghadap raja sambil membawa sekeranjang buah segar dari kebun itu. Baginda, katanya dengan wajah serius, saya menemukan kebun yang hilang. Raja tersenyum senang. Benarkah? Di mana? Di tempat yang sangat sulit dijangkau oleh manusia biasa. Di mana itu? Tanya raja makin penasaran. Di balik tembok keangkuhan, jawab Abu Nawas pelan sambil menatap mata sang raja. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Abu Nawas menaruh keranjang buah di meja. Buah-buah ini dari kebun yang katanya hilang. Dan saya menemukannya tumbuh subur di taman belakang istana. Suasana seketika hening. Para menteri saling pandang. Penjaga istana menelan ludah. Raja memandang Abu Nawas lama sekali, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi kebun itu dipindahkan ke istanaku, ya? Luar biasa. Siapa yang melakukannya? Abu Nawas menjawab santai, rakyat Baginda, yang berpikir kalau mempersembahkan kebunnya akan membuat Baginda lebih bahagia. Tapi ternyata Baginda lebih bahagia saat mengetahui kebenaran. Raja tertawa sambil bertepuk tangan. Kau memang tak pernah gagal, Abu Nawas. Baiklah, kebun itu akan dikembalikan kepada Tuan Basir, dan para penjaga yang memindahkannya akan memanen buah selama sebulan tanpa boleh makan satupun. Penjaga yang berdiri di sudut ruangan langsung pucat pasi. Beberapa hari kemudian, kebun Tuan Basir sudah kembali seperti semula. Ia memeluk Abu Nawas dengan gembira. Terima kasih, Abu Nawas. Kau menyelamatkan kebunku. Abu Nawas tersenyum sambil menggigit buah delima. Tidak apa-apa. Lagi pula, kalau kebun bisa hilang begitu saja, bagaimana dengan uang sewa rumahku? Jangan-jangan besok ikut hilang juga. Semua orang yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Dan sejak hari itu, Tuan Basir setiap minggu mengirim sekeranjang buah ke rumah Abu Nawas. Tapi tentu saja, Abu Nawas tak pernah lupa untuk berkata, kalau kebunmu hilang lagi, jangan panggil jin. Panggil Abu Nawas saja. Kebenaran tak selalu bisa disembunyikan, bahkan di balik tembok istana sekalipun.
dan kecerdikan seringkali lebih kuat dari kekuasaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan lampu minyak ajaib. Di sebuah pagi yang cerah namun penuh kesialan bagi sebagian orang, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil mengipasi diri dengan kipas kertas. Hari itu panasnya bukan main, bahkan seekor kucing pun enggan keluar rumah. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang tua yang membawa gerobak penuh barang-barang antik. Ia berhenti tepat di depan rumah Abu Nawas dan tersenyum lebar seakan menemukan mangsa empuk. "Wahai Abu Nawas, aku punya benda ajaib yang hanya cocok untuk orang sepintar dirimu," kata si pedagang sambil mengeluarkan sebuah lampu minyak tua yang sudah berkarat setengah mati. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Ajaib apa? Ajaib bikin orang ketipu?" Pedagang itu tertawa canggung. "Bukan begitu. Ini lampu yang bisa mengabulkan keinginan." "Serius?" Abu Nawas mendekat, memutar lampu itu. "Kenapa aromanya kayak arang gosong?" "Itu aroma mistis," jawab si pedagang cepat. Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah percaya. "Kalau benar bisa mengabulkan keinginan, coba kau minta dulu." Pedagang itu langsung gelagapan. "Tidak bisa. Lampu ini hanya bekerja pada pemilik barunya." Abu Nawas tersenyum licik. "Oh begitu? Alias kau takut ketahuan bohongnya?" Wajah pedagang langsung memerah seperti udang rebus. "Tidak. Tidak. Baiklah, aku jual murah saja. 5 koin emas." 5. Untuk barang yang bahkan tidak bisa berdiri tegak tanpa ditopang dinding? Abu Nawas menertawainya. "Aku beli 1 koin peraknya saja." Mendengar itu, pedagang marah, menghina, lalu pergi sambil mendorong gerobaknya. Tapi, karena nasib sedang bercanda, seluruh barang dagangan bertebaran. Termasuk lampu minyak ajaibnya, yang menggelinding dan berhenti tepat di kaki Abu Nawas. Si pedagang buru-buru kabur karena malu. Abu Nawas mengambil lampu itu dan berkata, "Kalau begini, berarti Allah yang memberikannya padaku, atau mungkin pencurian tipe level rendah." Di rumah, Abu Nawas mencoba mengelap lampu itu. Baru disentuh sedikit, krak! Lampunya pecah. "Wah, lampu rapuh yang sangat ajaib," keluh Abu Nawas. Namun, dari dalam lampu itu keluar asap putih yang kemudian membentuk sosok besar, tapi bukan jin. Tubuhnya gendut, pakaiannya compang-camping, wajahnya bulat, dan dia membawa panci. "Aku adalah jin kelaparan," kata sosok itu sambil mengelus perutnya. Lampu itu memang ajaib. Setiap orang yang menggosoknya, harus memberiku makan. Abu Nawas terbelalak. "Jadi bukan aku yang dapat 3 permintaan?" "Tidak. Tapi aku yang dapat 3 menu." "Lah?" Jin itu mendekat, suaranya menggelegar namun terdengar manja. "Aku lapar. Tolong masak apa saja. Atau aku bikin rumahmu bau gosong 3 hari." Abu Nawas menatap jin itu lama. Ini lampu ajaib paling tidak menguntungkan yang pernah ada. Karena Abu Nawas tidak punya bahan makanan, ia mengajak jin itu ke pasar. Masalahnya, jin itu mengikuti Abu Nawas sambil menggeram kencang karena lapar, membuat warga mengira ada bencana gaib. Para pedagang panik, melemparkan makanan ke arah jin itu seperti memberi makan singa. Jin itu memakannya sambil senang bukan main. "Enak. Enak. Enak." Warga tambah takut. "Abu Nawas, tolong jinmu diberi makan terus. Jangan biarkan dia marah." Abu Nawas mengangkat tangan. "Baiklah, tapi tolong catat, aku tidak minta ini." Namun hasil akhirnya luar biasa. Pedagang makanan laku keras karena semua orang membeli stok untuk dilemparkan ke jin. Abu Nawas hanya geleng-geleng. "Aku bawa jin kelaparan, kok malah ekonomi kota membaik?"
Setelah jin kenyang, Abu Nawas duduk di dekatnya. "Wahai jin kelaparan, dari mana asalmu sebenarnya?" "Dahulu aku jin kuat. Tapi karena terlalu sering makan tanpa bekerja, para jin lain mengutukku menjadi jin perut besar yang hanya lapar terus," jawabnya dengan sedih. Abu Nawas memegang dagunya. "Kalau begitu, kau harus belajar bekerja. Jangan hanya mengandalkan orang lain." Jin itu mengangguk. "Baik. Tapi aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan." "Aku tahu," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Kau akan jadi juru masak." Dengan bantuan Abu Nawas, jin itu mulai belajar memasak. Awalnya ia membakar semua makanan jadi abu. Tapi lama-lama ia belajar mengatur api. Dan akhirnya, ia membuat roti panggang ternak yang pernah dirasakan warga kota. Orang-orang berdatangan, antre panjang membeli roti buatan jin kelaparan yang sudah tidak kelaparan. Abu Nawas mendapat bagian laba, jin itu mendapat pekerjaan, dan kota bebas dari teriakan lapar. Lampu minyak yang pecah itu akhirnya dibuang. Jin itu berkata, "Aku tidak kembali ke lampu. Aku sudah punya dapur sendiri." Suatu hari, sang raja mendengar ada jin yang bisa memasak. Ia datang ke warung kecil itu dan memesan makanan. Setelah mencicipi satu gigitan roti, sang raja berkata, "Siapapun yang menipu rakyat dengan lampu palsu patut dihukum, tapi siapapun yang membuat rakyat bahagia akan diberi hadiah." Raja pun memberi izin usaha khusus untuk jin itu, sementara Abu Nawas dipuji sebagai orang yang bisa menjinakkan jin paling rewel di dunia. Abu Nawas hanya tertawa. "Padahal aku cuma lapar dan butuh makan gratis." Pesan moral: keajaiban tidak selalu datang dari benda, kadang datang dari perubahan diri sendiri. Kenyang itu bisa didapat bukan hanya dari makan, tapi dari bekerja dengan benar. Jangan mudah percaya pada ajaib-ajaiban yang dijual pedagang aneh. Bisa-bisa kamu malah kerepotan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.